karamat Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa adalah salah seorang muridnya yang bernama Asy-Syaikh Husain bin Muhammad Bafadal, adalah bersamanya ketika berhaji. Kebetulan ketika sampai di Madinah ia sakit keras, ia hampir mati, dan mengkasyafnya Imamul Haddad bahwa kehidupan Syekh Husain sudah habis. Lalu ia menghimpun jamaah dari sahabat-sahabatnya untuk meminta dari para jamaah itu sedikit dari umur mereka. Maka orang yang pertama kali menyumbangkan umurnya adalah As-Sayyid Umar Amin. Ia mengata, aku sumbangkan umurku 18 hari. Lalu ia ditanya, dan ia menjawab bahwa waktu berpergian dari Thayyibah Madinah menuju Mekah 12 hari dan 6 hari untuk bermukim, dan bahwasanya salah satu asmaullah ta'ala adalah Al-Hayyu, dan yang lain pun dari para jemaah itu menyumbangkan umurnya. Demikian juga Al-Imamul Haddad menyumbangkan. Kemudian dikumpulkan jumlah umur yang mereka sumbangkan dan ditulis di atas kertas. Setelah itu mereka pergi bertawajuh di makam Nabi SAW untuk meminta syafaat untuk kesembuhan dan panjang umur bagi Asy-Syaikh Husain Bafadal. Kemudian diperoleh perkara yang luar biasa, yakni penyakit Asy-Syaikh Husain sembuh dan umurnya bertambah panjang. Kemudian kembali ia Asy-Syaikh Husain Bafadal dilapangkan dadanya. Ia mengata, qad qadallahu al-hajata wastajaba yamhullahu ma yasha wisbitu indahu ummul kitab. Artinya Allah sudah menunaikan hajat dan menjawab permintaannya. Allah menghapus dan menetapkan perkaranya. Allah menghapus dan menetapkan perkaranya di sisinya Ummul Kitab. Dan hidup umur Asy-Syaikh Husain Bafadal sesuai dengan jumlah umur yang mereka jamaah itu sumbangkan padanya. Dan akhirnya Imamul Haddad mengisyaratkan, dan ia berada di kota Tarim, bahwa Asy-Syaikh Husain Bafadal wafat pada tahun ini. Begitulah ia pun wafat di kota Makkatul Musyarrafah. Pada suatu perhimpunan ada seorang laki-laki menanya Imamul Haddad akan mazhabnya. Sebenarnya Imamul Haddad ingin menjawab bahwa mazhabnya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Akan tetapi ia khawatir orang yang menanya itu ingkar, tidak percaya, dan ia akan mendapat siksa Allah karena ia berani mengingkari wali besar Allah. Maka Imamul Haddad mengata, mazhabku adalah mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu ada yang mengata dari para hadirin, kenapa engkau tidak mengata apa yang ada dalam hatimu? Itu katakan mazhabku Alkitab dan As-Sunnah. Berkata Abdurrahman Asy-Syarahil bahwa dari karamahnya Imamul Haddad terlintas di dalam hatiku setelah sholat Isya pada suatu malam. Ketika di Mekah kami ingin memakan kurma dan aku berada di sisi Imamul Haddad dan aku tidak berbicara. Aku merahasiakan keinginanku itu, makan kurma. Lalu ia menoleh kepadaku. Ia mengata, alangkah lemahnya keinginanmu. Adalah aku menginginkan yang lebih baik daripada ini. Dan sekarang datang kepada kami kurma. Sebelum ia selesai bicara, Asy-Syaikh Husain bin Muhammad Bafadal mengetuk pintu. Padahal itu tak biasa terjadi, yakni ia datang di malam hari. Kami buka pintu, ternyata ia datang membawa sekeranjang kurma dan berkata, Husain, kepada Imamul Haddad, sesungguhnya aku ingin tidur, tiba-tiba terlintas di hatiku untuk memberikan kurma ini kepada engkau. Mohon kurma ini diterima. Lalu mengata Imamul Haddad, nah, tunaikanlah keinginanmu untuk makan kurma, wahai Abdurrahman Asy-Syarahil. Bahwa kami masuk kota Mekah tidak menginginkan ini. Naikkan, hai Abdurrahman, keinginanmu pada Tuhanmu, dan banyaklah mengingat Allah. Bahwa keramat Al-Imamul Haddad sangatlah banyak, dan ia tidak suka untuk dinampakkan. Terkadang ia mengingkari terjadinya itu bagi dirinya,
sehingga ada sebahagian sahabatnya mewantarkan keramat-keramatnya dan mengarang daripada keramatnya, dan ia sangat mengingkarinya, dan ia menyuruh supaya catatan-catatan tentang keramatnya itu dibasuh, dihilangkan. Al-Imam Al-Haddad mempunyai hasil karya ilmiah yang sangat berkah dan manfaat bagi kaum muslimin, yang mana karangan-karangannya itu menyebar ke seluruh pelosok negeri-negeri.